got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya dari kelas A semester 3 PTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Dig and Carry. Pengertian model pembelajaran Dig and Carry. Model pengembangan Dig and Carry merupakan model penelitian dengan mendekatkan prosedural dan sistematis yang menyarankan agar penerapan desain instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Model pengembangan Dig and Carry dipilih karena menguraikan langkah-langkah pengembangan lebih rinci daripada model-model pengembangan lainnya dan tersusun sistematis untuk menciptakan suatu produk atau program pembelajaran. Tujuan penggunaan model Dig and Carry dalam pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan agar pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. B. Adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi. Langkah-langkah Dig and Carry. Langkah pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran dengan melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan suatu produk atau program. Kegiatan analisis kebutuhan ini dilakukan dengan melihat keadaan nyata yang ada di lapangan, bagaimana kesenjangan yang terjadi, apa yang harus dipenuhi dan apa yang kurang dalam suatu pembelajaran yang ada di lapangan. Pada tahap ini dilakukan wawancara di lapangan ataupun di sekolah-sekolah atau taman kanak-kanakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis instruksional. Setelah melihat latar belakang untuk menentukan suatu tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya itu melakukan analisis pembelajaran. Tahap kedua dalam analisis tujuan utama umum pembelajaran adalah mengidentifikasi tahapan utama tentang apa yang didemonstrasikan sebagai tanda dari ketercapaian tujuan. Tujuan utama dari analisis pembelajaran itu untuk menentukan komponen utama dari tujuan pembelajaran dengan melihat keterampilan dan pengetahuan yang diperlakukan siswa, serta menentukan proses-proses dan prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah ketiga adalah analisis pelajar dan konteks pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan analisis siswa dan konteks pembelajaran siswa, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik dan menentukan materi-materi pembelajaran apa saja yang diperlukan oleh anak. Adapun yang menjadi perhatian pada tahap ini yaitu kemampuan awal anak, motivasi belajar anak, sikap anak terhadap satu pembelajaran, cara seperti apa yang disenangi anak dalam proses pembelajaran perlu dianalisis yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam mendesain produk yang akan dikembangkan. Langkah keempat adalah merumuskan tujuan performansi pembelajaran. Dalam mendesain suatu produk, peneliti harus menetapkan tujuan pembelajaran secara spesifik. Tujuan merumuskan performansi ini adalah menjawab pertanyaan kemampuan apa yang akan didapatkan dari proses pembelajaran. Intinya, pada tahap ini menggambarkan tujuan khusus program, prosedur, dan proses dari produk yang akan dikembangkan. Produk yang dikembangkan adalah model permainan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak serta materi yang dikembangkan berdasarkan konsep matematika anak. Tahapan kelima adalah mengembangkan instrumen penilaian. Langkah selanjutnya itu mengembangkan instrumen penilaian yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus operasional. Dalam menyusun instrumen penilaian mencakup indikator-indikator tertentu dan penilaian untuk mengukur suatu produk yang dikembangkan apakah sudah baik atau belum. Guna instrumen penilaian untuk melihat dan untuk mengevaluasi produk yang akan dikembangkan apabila ada komponen-komponen yang perlu direvisi. Langkah keenam yaitu mengembangkan strategi instruksional. Strategi instruksional dirancang khusus untuk tujuan tertentu yang menyangkut pada produk yang dikembangkan. Strategi ini lebih kepada bagaimana peneliti dalam mempromosikan atau mempresentasikan desain produk yang dikembangkan kepada anak. Tentu strategi ini berdasarkan kepada karakteristik anak yang sudah dirangkum di tahap sebelumnya. Strategi yang peneliti diciptakan sebagai penunjang pembelajaran yaitu menciptakan ruangan yang nyaman dan kondusif bagi anak. Peneliti melakukan kegiatan ini di luar ruangan agar anak dapat secara langsung mengamati lingkungan sekitarnya dan dapat belajar secara konkret. Di sini saya hanya menjelaskan 6 langkah.
Setelah ini kita langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan model pengembangan Dick and Carey. Kelebihan model pembelajaran Dick and Carey: yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Kelima, model Dick and Carey sangat lengkap komponen, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Sedangkan kelemahan model pembelajaran Dick and Carey adalah: pertama, kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan dalam learning skala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang kelima, pada tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Kesimpulan, desain pembelajaran merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.